Meskipun Gao sudah mengonsumsi obat level 2, serangan listrik dari palu meteor milik Su Chen tetap mampu menembus pertahanannya. Setelah itu, Su Chen perlahan berjalan menjauh, meninggalkan tubuh Gao yang sudah tak bernyawa. Sementara itu, di tempat lain, Profesor He Yun semakin terpesona dengan kekuatan yang dimiliki Su Chen. Hasratnya untuk menjadikan Su Chen sebagai objek penelitian utama pun semakin membara. Ia bahkan telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ia miliki demi satu tujuan, menciptakan manusia sempurna. Ambisi gilanya itu melahirkan berbagai eksperimen besar yang melampaui batas kewajaran. Menurut Profesor He Yun, kekuatan luar biasa yang baru saja ditunjukkan Su Chen adalah bukti nyata bahwa Su Chen memiliki potensi tak ternilai. Karena itulah, ia menyatakan keinginannya untuk mengajak Su Chen bergabung dalam eksperimennya demi menjadi manusia sempurna pertama. Namun Su Chen hanya menanggapi dengan nada sinis, mempertanyakan apakah maksud sebenarnya adalah menjadikannya kelinci percobaan. Ucapan itu membuat Profesor He Yun kaget. Ia menyadari bahwa Su Chen mampu menebak arah dari penelitiannya. Akhirnya, sang profesor pun mengakui bahwa gen tikus memang memiliki kemiripan besar dengan gen manusia. Dengan wajah serius, Profesor He Yun mengungkapkan rencana gilanya untuk menggunakan gen tikus dalam menciptakan pasukan manusia tikus demi menaklukkan dunia. Baginya, jika rencana itu berhasil, maka dunia pasca apokalips akan menjadi surga bagi makhluk ciptaannya. Dengan tawa puas, ia bahkan bertanya apakah Su Chen menyukai rencana gilanya itu. Namun Su Chen tetap tenang. Ia hanya menyebutkan bahwa rencana tersebut terdengar sangat bodoh. Penolakan itu membuat Profesor He Yun mulai ragu. Ia merasa Su Chen belum memahami arti sejati dari evolusi. Karena itu, ia pun bertekad menunjukkan langsung hasil penelitiannya. Di sisinya, Jie sudah bersiap menembakkan senjatanya. Tak lama kemudian, peluru pun ditembakkan. Namun, bukan ke arah Su Chen. Peluru itu malah mengenai tubuh Gao yang sudah tak bernyawa. Seketika, tubuh itu mengalami mutasi ekstrim dan berubah menjadi monster mengerikan. Tian yang melihat perubahan itu langsung terkejut. Sementara Duan dipenuhi rasa penasaran, bertanya-tanya eksperimen macam apa yang sedang dijalankan Profesor He Yun. Profesor lalu menjelaskan bahwa Gao dulunya adalah pegulat sumo. Lemak di tubuhnya memberinya daya tahan luar biasa terhadap pukulan. Dengan tambahan suntikan obat level 3, tubuh Gao kini memiliki kekuatan fisik dan kemampuan generasi yang jauh di atas manusia biasa. Gao kini bukan tandingan bagi Su Chen. Dengan bangga, Profesor He Yun memuji betapa luar biasanya evolusi yang telah ia ciptakan. Tapi Su Chen tidak terkesan sedikit pun. Ia hanya mengacungkan jari tengah dan menyindir bahwa Profesor He Yun bukan menciptakan manusia sempurna, melainkan hanya monster. Perkataan itu membuat Profesor He Yun murka. Ia segera memerintahkan Gao untuk membunuh Su Chen dan mengambil gen dari mayatnya. Mendengar perintah itu, Gao langsung mengamuk dan menyerang. Dari kejauhan, Su Chen menatap tajam ke arahnya, mencoba menilai strategi terbaik. Tubuh Gao lalu meluncur berguling dengan kecepatan tinggi menuju Su Chen. Dari tepi arena, Duan, Tian, dan Yuan yang melihat adegan itu langsung berteriak memperingatkan Su Chen. Namun, Su Chen tampaknya punya rencana lain. Alih-alih menghindar, ia justru tetap berdiri di tempat. Saat tubuh Gao nyaris menabraknya, Su Chen mengangkat tangannya dan menghentikan laju monster itu. Dalam hati, Su Chen bertanya-tanya apakah hanya dengan memasukkan baterai ke dalam senjata benar-benar bisa membunuh seseorang. Dengan wajah serius, ia mengatakan bahwa sekarang giliran Gao mencicipi baterainya. Su Chen lalu mengambil baterai dan memasukkannya ke mulut Gao. Saat Gao menggigitnya, percikan listrik mulai terlihat dari mulutnya. Su Chen berbalik dan berjalan menjauh. Tak lama kemudian, ledakan besar terjadi dari tubuh Gao. Tian terlihat terkejut dan bertanya-tanya apakah Gao benar-benar telah mati. Di dalam laboratorium, Profesor He Yun pun tak menyangka bahwa ledakan baterai bisa menimbulkan kerusakan sebesar itu. Tapi seperti yang pernah ia katakan, obat level 3 yang disuntikan pada Gao memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Dan benar saja, tubuh monster Gao kembali utuh tanpa bekas ledakan sedikitpun. Kondisi itu membuat Su Chen kesal. Ia pun langsung berlari dan menyerang Gao dengan tinjunya. Su Chen menghantam setiap sisi tubuh monster itu dengan kekuatan penuh. Dalam pertarungan itu, ia sadar bahwa hanya sedikit orang yang tahu tentang kekuatannya. Dan lebih baik jika rahasia itu tetap disimpan. Tak lama, badai debu mulai menyelimuti arena, menghalangi jarak pandang siapapun yang ada di sekitarnya.
Profesor Heyun kehilangan jejak Suchen dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dari balik kabut debu, Suchen menyadari bahwa tubuh Gao terus beregenerasi, bahkan setelah serangan bertubi-tubi. Ia akhirnya mengakui bahwa hasil eksperimen Profesor Heyun memang mengesankan. Namun Suchen tidak menyerah. Ia segera membuka ruang dimensinya, bukan sekadar gudang penyimpanan biasa. Tubuhnya melayang di udara saat ia mulai melemparkan reruntuhan beton ke arah Gao. Suchen sudah menyiapkan banyak senjata rahasia di ruang itu, khusus untuk situasi genting seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari dalam badai debu. Semua orang terkejut, bahkan Profesor Heyun tak bisa menebak apa yang sedang dilakukan Suchen di dalam sana. Tak lama kemudian, debu perlahan mengendap, dan sosok Suchen mulai terlihat jelas di tengah reruntuhan. Tian, Duan, dan Yuan hanya bisa terdiam dengan ekspresi tercengang, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Suchen tampak santai, duduk di atas tumpukan beton yang berserakan. Dengan tenang, ia bertanya, seolah tidak terjadi apa-apa, apakah Gao terkubur di bawah semua puing itu? Melihat hasil eksperimennya dihancurkan begitu saja, amarah Profesor Heyun pun meledak. Dengan wajah merah padam, ia menggebrak meja dan berteriak marah, menyatakan bahwa ia tidak peduli siapa Suchen, atau dari mana datangnya semua barang-barang yang digunakan Suchen dalam pertarungan. Baginya, semua ini adalah penghinaan besar. Dan ia bersumpah, Suchen akan mati, dan bahkan tak akan sempat dikuburkan. Melalui pengeras suara, Profesor Heyun memperingatkan semua orang di dalam kompleks laboratorium. Ia meminta mereka untuk melihat keadaan di sekeliling, memastikan bahwa tak satu pun dari mereka akan selamat dari tempat itu. Namun berbeda dengan yang lain, ancaman itu justru membakar semangat dalam diri Suchen. Ia tahu, Profesor Heyun sedang bersiap untuk melepaskan eksperimen terkuatnya. Dan Suchen telah bersumpah, tidak satu pun dari mereka akan dibiarkan lolos. Menyadari bahwa mereka mulai terkepung, rasa cemas menyelimuti wajah-wajah mereka. Tian kemudian menjelaskan bahwa pasukan yang kini mengepung mereka bukanlah manusia biasa. Mereka adalah hasil eksperimen Profesor Heyun, mutan menyerupai manusia tikus. Dulunya adalah orang-orang yang pernah memasuki laboratorium dan kemudian dijadikan objek percobaan. Namun fokus Suchen tidak berubah. Target utamanya tetap satu, Profesor Heyun yang berada di atas sana. Ia tahu, selama pria itu masih hidup, kekacauan ini tak akan pernah berhenti. Suchen lalu menunjuk Duan dan menyerahkan kendali arena pertempuran kepadanya. Duan sempat terdiam, bingung dengan kepercayaan besar yang tiba-tiba diberikan padanya. Namun dalam diamnya, ia teringat akan ucapan Suchen sebelumnya, kata-kata tegas yang tidak memberi ruang untuk menolak. Dengan keyakinan yang mulai tumbuh, Duan pun menatap balik Suchen dan berkata bahwa ia akan menjaga segalanya tetap terkendali. Suchen tersenyum singkat dan melambaikan tangan sebelum berbalik dan berjalan meninggalkan arena. Ia berpesan agar Duan berteriak jika situasi menjadi tidak terkendali. Begitu Suchen pergi, Duan menghentakkan kakinya ke tanah dan berteriak lantang, meminta semua orang untuk mendengarkannya. Ia menatap tajam ke arah para mutan yang mulai mendekat, berusaha mengontrol situasi sebaik mungkin. Dalam hati, Duan masih menyimpan keraguan, ini adalah pertama kalinya ia mencoba mengendalikan jumlah makhluk sebanyak itu. Tapi ia sadar, ia tak punya pilihan selain bertindak. Ia kemudian memerintahkan rekan-rekannya untuk tetap fokus dan menyerang mutan-mutan itu tanpa ragu. Sementara itu, dari dalam laboratorium, Profesor Heyun menyaksikan semua yang terjadi lewat layar pengawas. Ia mencibir dan berkata bahwa para pengkhianat itu hanya akan menjadi santapan empuk bagi pasukan manusia tikus. Namun situasi mendadak berubah. Salah satu anak buahnya datang dengan wajah panik dan melapor bahwa Suchen telah berhasil melumpuhkan seluruh petugas keamanan. Bahkan, kini ia sudah menerobos masuk ke dalam ruangan milik Yunyun. Laporan itu membuat Profesor Heyun terkejut. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rencana besar yang selama ini ia bangun perlahan hancur. Dipenuhi kemarahan, Profesor Heyun kehilangan kesabaran. Ia langsung memerintahkan agar gen kiamat segera disuntikan. Meskipun anak buahnya memperingatkan bahwa gen tersebut belum stabil dan sangat berisiko, Profesor Heyun tetap bersikeras. Dengan tatapan tajam penuh dendam, ia menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan turun tangan untuk menghadapi Suchen. Sementara itu, di ruangan lain, Suchen kini telah memasuki pusat laboratorium. Di sekelilingnya terdapat tabung-tabung eksperimen raksasa, berisi cairan misterius dan makhluk-makhluk tak dikenal yang masih tertidur.
Di dalam tabung-tabung eksperimen yang tersebar di ruangan itu, terdapat tubuh-tubuh manusia yang telah berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan. Ada yang memiliki jumlah mata yang tidak masuk akal, tubuh manusia dengan taring tumbuh dari dada, hingga sosok berkaki seperti ular. Namun, hanya satu tabung yang benar-benar membuat Su Chen terpaku. Di dalamnya, ia melihat Yunyun. Tubuhnya terendam dalam cairan eksperimen, wajahnya lemah tak berdaya. Su Chen tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Setelah pertemuan singkat mereka di bar dulu, ia tak pernah membayangkan akan bertemu lagi dengan Yunyun dalam keadaan seperti ini. Tanpa pikir panjang, Su Chen membuat keputusan. Ia harus menyelamatkannya. Ia memecahkan tabung itu dan segera mengangkat tubuh Yunyun keluar dari cairan. Perlahan, Yunyun mulai membuka matanya. Dalam kondisi lemah, ia menatap Su Chen dan bertanya dengan suara pelan, mencoba memastikan bahwa memang Su Chen yang kini menggenggamnya. Su Chen menatap lembut ke arahnya, lalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Ia berjanji akan membawanya pergi dari tempat mengerikan itu. Dengan suara lirih, Yunyun memegangi perutnya dan mengatakan bahwa dirinya sangat lapar. Su Chen tersenyum kecil dan bertanya, apa Yunyun ingin makan sesuatu? Namun sebelum sempat mendengar jawabannya, suara lantang menggema di seluruh ruangan. Itu adalah suara Profesor Heyun. Ia memerintahkan Su Chen untuk segera melepaskan Yunyun. Tak lama, sebuah panah melesat dari arah pintu, terbang cepat menuju tubuh Su Chen. Tapi dengan refleks, Su Chen menangkap panah itu hanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap memeluk Yunyun erat. Profesor Heyun kemudian muncul, melangkah masuk ke ruangan dengan aura dingin dan penuh arogansi. Ia memerintahkan Su Chen untuk melepaskan tangannya dari tubuh Yunyun, dan menyatakan bahwa Yunyun adalah wanita pilihannya. Tanpa basa-basi, ia menembakkan panah es ke arah Su Chen. Tapi sekali lagi, Su Chen mematahkannya dengan mudah. Ia sedikit terkejut, tak menyangka bahwa Profesor Heyun memiliki kekuatan elemen es. Dalam hati, Su Chen bertanya-tanya, apakah ini semua hanyalah permainan gila dari orang yang menganggap Yunyun seperti barang yang bisa diklaim sesuka hati? Namun bagi Profesor Heyun, di dunia apokalips yang telah runtuh ini, manusia biasa tak ubahnya semut. Hanya mereka yang memiliki kekuatan evolusi yang pantas menguasai segalanya. Ketika Yunyun terpilih olehnya, itu dianggap sebagai kehormatan tertinggi. Mendengar pernyataan itu, Su Chen akhirnya yakin bahwa semua rumor tentang kegilaan Profesor Heyun memang benar adanya. Tiba-tiba, Yunyun yang lemah memeluk Su Chen erat. Ia mencari perlindungan, memohon agar Su Chen tidak meninggalkannya lagi. Su Chen mengangguk, mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa ia tidak akan kemana-mana. Adegan itu membuat Profesor Heyun semakin tersulut amarah. Dengan nada tinggi, ia kembali menuntut agar Su Chen melepaskan Yunyun. Tak tahan lagi, Profesor Heyun melesat mendekati mereka. Ia menegaskan sekali lagi bahwa Yunyun adalah miliknya dan mempertanyakan apakah Su Chen tidak mendengar peringatannya tadi. Sikap profesor yang semakin tak terkendali membuat Su Chen kesal. Ia lalu menendang sebuah benda ke arah Heyun, seolah ingin membungkam ocehannya. Namun benda itu ditepis dengan mudah oleh sang profesor. Tapi bukan tendangan itu yang membuatnya terkejut, melainkan tindakan Yunyun yang tiba-tiba mencium Su Chen tepat di hadapannya. Ciuman itu bukan karena cinta sesaat, tapi lebih sebagai sinyal. Sebuah pesan bagi Profesor Heyun untuk berhenti, dan melepaskan obsesi gilanya. Setelah melepas ciuman itu, Yunyun menatap Su Chen dan dengan suara pelan mengingatkan bahwa dulu Su Chen pernah meninggalkannya. Kini ia meminta agar pria itu membayar utangnya, dengan menyelamatkannya dari neraka ini. Namun sebelum sempat ada jawaban, tubuh Yunyun kembali melemah dan tak sadarkan diri. Su Chen segera memanggil namanya, berharap Yunyun masih bisa mendengar dan kembali sadar. Di sisi lain, Profesor Heyun sama sekali tidak menyangka bahwa Yunyun berani mengkhianatinya. Pengkhianatan itu menghantamnya lebih keras daripada luka fisik manapun, apalagi ia selama ini menyimpan cinta sepihak yang tulus padanya. Namun, cinta itu kini berubah menjadi bara kemarahan yang tak bisa dikendalikan. Emosi yang meluap membuat tubuhnya mulai bertransformasi secara mengerikan. Wujudnya perlahan berubah, gigi-giginya memanjang dan meruncing seperti belati, otot-ototnya mencuat dari balik kulit yang mulai kering dan retak, sementara kukunya tumbuh panjang menjadi cakar tajam yang siap mencabik apapun. Sosok Profesor Heyun tak lagi seperti manusia, ia telah menjelma menjadi makhluk buas, sosok mengerikan yang dikenal sebagai Raja Tikus. Dengan tubuh barunya, ia berdiri menjulang, penuh kebencian, dan memancarkan aura kekuatan yang mengintimidasi.
Dia bersiap menunjukkan pada Su Chen apa yang disebut dengan kekuatan sejati, kekuatan yang menurutnya pantas dimiliki seorang dewa. Namun, Su Chen tak mundur sedikit pun. Ia berdiri tegak, matanya tajam menatap sosok yang dulu ia kenal sebagai profesor. Kini di hadapannya berdiri musuh yang jauh lebih berbahaya. Su Chen menarik napas dalam, lalu bersiap. Ia tahu, pertarungan besar akan segera dimulai. Sebelum memulai pertarungan dengan Profesor He Yun, Su Chen lebih dulu membawa Yunyun ke tempat yang aman. Ia memberinya sepotong coklat untuk memulihkan sedikit tenaga. Tapi belum sempat beristirahat, Su Chen tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat. Sosok Profesor He Yun yang telah bermutasi menjadi Raja Tikus muncul dengan wajah marah, geram karena Su Chen sempat mengabaikannya. Tanpa banyak berpikir, Su Chen langsung mengayunkan pedangnya, menebas tubuh Profesor He Yun. Darah muncrat ke udara. Dalam hati, Su Chen bertanya-tanya, apakah itu saja kemampuan musuhnya? Sementara itu, Yunyun masih menikmati potongan coklat sambil melihat keluar jendela. Pandangannya tertuju ke arena di bawah, mengamati pertarungan yang terjadi, dan mencoba menebak apakah mereka adalah teman-teman Su Chen. Su Chen kemudian menoleh dan mengangguk, membenarkan dugaan Yunyun. Gadis itu pun perlahan berdiri. Dalam hati, Yunyun menegaskan bahwa ia tidak akan menerima coklat itu secara cuma-cuma. Dengan tekad kuat, ia mengangkat kursi dan melemparkannya ke jendela. Tubuhnya langsung melesat keluar, menuju pertempuran. Sebelum pergi, Yunyun memperingatkan Su Chen bahwa Profesor He Yun bukanlah lawan yang bisa diremehkan, dan Su Chen harus tetap waspada. Dalam satu gerakan cepat, Yunyun melompat keluar jendela. Tubuhnya meluncur ke bawah dengan tangan dan kaki terbuka, menuju arena yang kacau. Beberapa detik kemudian, tubuh Yunyun menghantam sebuah bangunan di bawah, menghancurkannya seketika. Suara hantaman keras membuat Duan dan Tian terkejut. Yunyun yang kesakitan berteriak bahwa ia baru saja menimpa reruntuhan. Duan dan Tian sempat kebingungan, sulit percaya bahwa suara benturan tadi berasal dari seorang wanita. Tapi begitu melihat ukuran tubuh Yunyun yang berubah, mereka langsung menjerit panik. Tian bahkan berlari menjauh, takut tertimpa. Dalam benaknya masih bergema pertanyaan, bagaimana bisa ada wanita raksasa muncul begitu saja? Di tengah kekacauan itu, Yunyun tanpa sengaja menginjak seekor tikus mutasi. Ia belum sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Tapi saat melihat sekeliling, Yunyun nyaris tak percaya, yang terinjak tadi ternyata seekor tikus. Jumlah tikus yang berlarian di arena sangat banyak dan mereka terus mengejar siapa saja. Ketakutan menguasai Yunyun. Ia menjerit minta tolong, panik dan takut pada makhluk-makhluk kecil itu. Ia mulai menghentakkan kakinya, mencoba mengusir para tikus mutasi agar menjauh. Namun justru teman-teman Su Chen yang ketakutan berlarian menghindarinya, takut terinjak oleh kaki raksasanya yang mengamuk tanpa arah. Dari ketinggian, Su Chen memperhatikan Yunyun yang sedang berada di tengah arena. Ia menyadari bahwa Yunyun benar-benar memiliki kekuatan besar. Tapi saat perhatiannya teralihkan, ratusan tikus tiba-tiba menyerbu dari belakang, berlari cepat ke arahnya. Mereka mulai memanjat tubuh Su Chen dan menggerayanginya. Anehnya, Su Chen tidak melawan. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa Profesor He Yun memang musuh yang sulit ditaklukkan. Tanpa diduga, kawanan tikus itu mulai menyatu, membentuk satu sosok mengerikan. Dalam sekejap, tubuh Su Chen lenyap, tertelan dalam tumpukan tikus yang membungkusnya dari kepala sampai kaki. Di tengah tumpukan itu, sebuah tangan bermutasi menembus keluar, pertanda bahwa transformasi aneh sedang terjadi. Tubuh Su Chen telah berubah, menjelma menjadi sosok baru menyerupai Raja Tikus. Profesor He Yun menyebut wujud itu sebagai Immortal Body, tubuh abadi. Di sisi lain, Tian dan yang lainnya menyaksikan kejadian aneh itu dari arena. Mereka bingung saat melihat kawanan tikus tiba-tiba berhenti dan mulai berbaris rapi. Dalam suasana sunyi yang mencekam, seluruh tikus mendongak, memandangi langit, seolah sedang menyambut sesuatu yang besar. Tian sadar bahwa semua tikus itu sedang menatap ke atas. Sosok Raja Tikus, yang ternyata adalah Profesor He Yun, akhirnya muncul. Ketakutan menyelimuti Tian yang tak percaya bahwa makhluk itu benar-benar Raja Tikus yang selama ini ditakuti. Duan yang berdiri di sampingnya melihat kawanan tikus mulai berlutut, menyembah kehadiran Raja Tikus di tengah mereka. Tanpa membuang waktu, Yunyun mengambil sebatang besi terdekat. Dengan penuh tenaga,
ia mengayunkannya, menghajar para tikus yang menghalangi jalannya. Yunyun berteriak, menuntut jawaban dari Raja Tikus tentang keberadaan Su Chen. Raja Tikus menjawab bahwa Su Chen telah lenyap. Namun cara bicara Yunyun yang dianggap kasar membuat Raja Tikus merasa dihina, seolah Yunyun sedang menggali kuburnya sendiri. Dalam sekejap, kawanan tikus kembali bergerak liar, menyerang Yunyun dan menggigiti tubuhnya tanpa ampun. Kekacauan meledak di mana-mana, semua orang di arena panik. Tak seorang pun mengerti kenapa tikus-tikus itu mendadak menggila. Jun jatuh ke tanah dan mengakui bahwa jumlah mereka terlalu banyak, tidak ada yang bisa menahan serangan brutal itu. Di tengah kehancuran itu, Raja Tikus tertawa puas. Dengan pasukan tikus yang dikendalikannya, ia berniat memusnahkan semuanya. Tapi di saat genting itu, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari tubuh Raja Tikus. Itu adalah tangan Su Chen. Perlahan tubuhnya keluar. Ia berkata bahwa ia hanya butuh sedikit waktu lebih lama untuk menemukan inti kristal. Raja Tikus terkejut, tidak percaya bahwa Su Chen masih hidup. Padahal seharusnya tubuh Su Chen sudah hancur sepenuhnya di dalam dirinya. Tak lama kemudian, tubuh Raja Tikus terbelah dari dalam. Su Chen keluar dalam keadaan utuh, menghancurkan semua kemungkinan yang sebelumnya dianggap mustahil. Raja Tikus yang kini terbagi dua hanya bisa menatap tidak percaya. Su Chen berdiri dengan lebih kuat, setelah sepenuhnya menyerap dan menguasai inti kristal milik Raja Tikus. Namun meski Raja Tikus telah dikalahkan, kekacauan di arena justru semakin menjadi. Pasukan tikus yang tersisa bertingkah liar dan kehilangan kendali. Mereka bermunculan dari mana-mana, dari celah-celah retakan bangunan, dari dalam tanah, dan membanjiri setiap sudut arena. Tian, yang menyadari bahaya itu, segera memberi peringatan kepada semua orang. Ia mengingatkan bahwa kawanan tikus bisa datang dari arah manapun, termasuk melalui saluran air bawah tanah. Benar saja, saudara besar Mei tiba-tiba terkejut saat merasakan ada sesuatu yang menarik kakinya dari saluran air. Kejadian itu berlangsung cepat. Tubuhnya terseret masuk ke dalam kegelapan, diikuti oleh gerombolan tikus mutan. Mei dan saudara keduanya hanya bisa terpaku menyaksikan hal mengerikan itu. Dalam kondisi hampir tak sadarkan diri, saudara besar masih sempat berpesan agar saudara keduanya menjaga Mei dan melupakannya. Dalam hitungan detik, ia benar-benar lenyap, ditelan saluran air. Celah lantai tempat ia menghilang menutup rapat, seolah menyembunyikan tragedi yang baru saja terjadi. Kehilangan yang mendadak dan tanpa peringatan membuat Mei dan saudaranya tenggelam dalam duka, belum mampu menerima kenyataan pahit di depan mata mereka. Sementara itu, Tian mulai kelelahan. Tubuhnya penuh luka dan energinya makin menipis. Ia menyadari bahwa jumlah tikus yang mereka hadapi terlalu banyak, jauh melebihi kemampuan mereka. Di tempat lain, Yuan masih berusaha menahan serangan para tikus yang makin buas dan tak terkendali. Tiba-tiba, napas Tian tersengal. Tubuhnya melemah dan tangannya nyaris tak bisa lagi diangkat. Ia tahu, batas kekuatannya hampir habis. Yunyun, dengan tubuh raksasanya, juga tampak kewalahan. Jumlah tikus yang menyerbu terlalu besar untuk ia hadapi sendirian. Melihat kondisi ini, Duan mulai merasa bahwa mempertahankan arena mungkin sudah tak memungkinkan lagi. Tian sempat terdiam di tengah kekacauan. Dalam hati, ia berpikir bahwa hanya sosok sekuat dewa yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Di saat itulah, pandangannya menangkap seseorang yang melompat turun dari atas gedung. Sosok itu memancarkan aura yang kuat dan tak asing bagi Tian. Ia segera sadar, yang baru saja mendarat di tengah arena adalah Raja Tikus. Wajah Tian langsung berubah. Ia cemas menyadari bahwa situasi semakin genting. Aura mengerikan dari makhluk itu membekukan suasana. Seketika, seluruh kawanan tikus berhenti bergerak dan memberi jalan, membiarkan sang raja melangkah dengan wibawa yang menakutkan. Duan menatap Raja Tikus dengan perasaan campur aduk. Di dalam benaknya, muncul keraguan besar, apakah Su Chen benar-benar kalah? Tubuh Duan membeku saat Raja Tikus perlahan mendekatinya. Tapi ketika sosok itu berbicara dan menyatakan bahwa dirinya adalah Su Chen, Duan hanya bisa terpaku. Air matanya mengalir, tidak percaya pada apa yang dilihat dan didengarnya. Su Chen menggerakkan tangan dari balik tubuh Raja Tikus, dan perlahan wajahnya mulai terlihat. Di dalam pikirannya, Su Chen sadar bahwa kesadaran dari inti kristal terus mencoba mengambil alih dirinya. Tapi ia menegaskan bahwa secara mental, ia tidak akan pernah kalah. Tian yang menyaksikannya pun tercengang. Ia tidak menyangka bahwa sosok Raja Tikus itu memang benar adalah Su Chen. Dengan tatapan tegas,
Su Chen mengatakan bahwa ia telah berjuang sekuat tenaga. Namun, menghilangnya Raja Tikus malah memicu kemarahan luar biasa dari kawanan tikus yang tersisa. Mereka menyerbu ke arahnya, siap menerkam tanpa ampun. Tian buru-buru memperingatkan Su Chen akan bahaya itu. Tapi Su Chen hanya menoleh tenang, lalu memberikan satu perintah kepada mereka, pergi. Ajaibnya, kawanan tikus itu langsung berhenti. Gerakan mereka membeku, lalu perlahan mundur. Dalam sekejap, mereka panik dan berlari menjauh dari Su Chen. Beberapa tikus bahkan kabur melalui ventilasi, seolah tak ingin berada dekat-dekat dengannya lagi. Yuan yang menyaksikan hal itu hanya bisa bingung. Ia tidak mengerti bagaimana bisa kawanan tikus tiba-tiba ketakutan dan melarikan diri. Menurut Tian, Su Chen hanya mengatakan satu kata, pergi, dan mereka langsung menurut. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah ini berarti mereka telah menang? Di sisi lain, Su Chen berpikir dalam hati. Ia tahu dirinya bukan lagi Raja Tikus. Tapi sisa kekuatan dari inti kristal masih cukup untuk memberikan tekanan mental luar biasa pada para tikus. Itulah yang membuat mereka mundur. Namun keadaan kembali memburuk ketika Tian tiba-tiba batuk keras. Napasnya tercekik dan ia kesulitan bernapas. Su Chen panik melihat kondisi Tian yang semakin memburuk. Yunyun lalu menjelaskan bahwa cairan yang sebelumnya disuntikkan ke tubuh Tian ternyata adalah racun. Racun itu memang memberi kekuatan besar dalam waktu singkat, tapi semakin banyak digunakan, efeknya makin parah. Su Chen cemas dan bertanya, apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Tian? Yunyun menjawab bahwa di laboratorium milik Profesor Heyun, ada satu mayat yang darahnya bisa digunakan untuk membuat serum penawar. Serum itulah satu-satunya harapan untuk menetralisir racun di tubuh Tian sepenuhnya.